Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Karinela Tersia Brutarigan sebagai moderator dan presentator pertama, dan teman saya ada Amira Afifa sebagai presentator kedua, dan teman saya ada Trianita Rani Sregar sebagai presentator ketiga. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih manajemen keuangan itu? Nah, secara umum manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut tuh meliputi cara menghasilkan uang atau raising of fund dan cara penggunaan dana atau allocation of fund. Nah, manajemen keuangan itu adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, perolehan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap dana dan aset perusahaan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan organisasi. Nah, ada pun konsep dasar dari manajemen keuangan itu, yang pertama ada net income. Nah, net income ini berarti pendapatan organisasi dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Laba bersih berguna bagi investor untuk mengukur seberapa besar pendapatan melebihi pengeluaran organisasi tersebut. Nah, biasanya nilai muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan juga merupakan indikator profitabilitas perusahaan. Nah, jika bottom line si perusahaan tersebut menunjukkan tinggi dibandingkan dengan bisnis pesaing, maka kondisi bisnis dapat dikatakan membaik. Nah, lalu ada tingkat likuiditas. Yang dimaksud dengan likuiditas itu adalah kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran dengan segera dalam waktu yang singkat. Nah, secara umum likuiditas adalah kekuatan atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dan kewajiban jangka pendeknya. Contoh utang jangka pendek yang dimiliki suatu bisnis itu kayak pajak, hutang, dividen, dan lain-lain. Nah, setiap perusahaan itu memiliki likuiditas yang berbeda-beda yang dapat digambarkan dengan angka. Yang digunakan untuk menggambar likuiditas suatu perusahaan adalah rasio. Namun, likuiditas yang tinggi merupakan pertanda bahwa suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, lalu ada alokasi aset dan diversifikasi. Keduanya memiliki aspek manajemen risiko yang saling terkait. Dengan kata lain, dalam pengalokasian aset, umumnya terdapat risiko kesalahan yang dapat diminimalisir dengan melakukan diversifikasi jenis investasi. Misalnya, dengan menyebarkan ke beberapa jenis konten yang berbeda. Alokasi aset dapat dipahami sebagai tempat di mana Anda akan menyimpan uang tergantung pada kebutuhan individu dan bisnis yang Anda miliki. Anda dapat membeli rumah, tanah, atau apapun. Nah, lalu apa saja nih peranan dari manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan itu memiliki beberapa peranan. Yang pertama itu ada menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, manajemen keuangan itu tuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar dana agar kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga. Pengelolaan keuangan yang tepat memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang secara lancar tanpa menghadapi tekanan keuangan. Nah, lalu ada peranan kedua, itu meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu peran utamanya itu menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan. Ini tuh mewujudkan melalui penetapan keputusan keuangan yang tepat seperti pemilihan investasi yang mungkin menguntungkan, penuntun struktur modal yang optimal, serta pengelolaan laba yang efisien dalam memberikan manfaat maksimal bagi pemilik dan para pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada mendukung pengambilan keputusan strategi. Nah, manajemen keuangan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Informasi keuangan yang akurat dan relevan membantu manajemen dalam menetapkan arah dan strategi perusahaan di masa mendatang. Lalu ada yang mengelola risiko keuangan. Manajemen keuangannya itu berperan dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan berbagai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Nah, lalu yang kelima ada menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Melalui penerapan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa dana yang dimiliki dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Hal ini tuh bertujuan untuk menghindari pemborosan serta mengoptimalkan hasil dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Nah, lalu yang keenam, menjaga kelangsungan usaha atau going concern.
Dengan perencanaan dan pengendalian keuangan struktur, perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan kondisi ekonomi serta persaingan bisnis. Nah, lalu yang ketujuh itu ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Nah, lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari manajemen keuangan. Jadi fungsinya itu ada 3. Yang menurut Andika, fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu keputusan investasi, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penentuan jenis aset yang akan dimiliki dan dikelola oleh perusahaan. Nah, lalu yang kedua itu ada keputusan pendanaan. Keputusan ini tuh mencakup pemilihan kombinasi pendanaan yang paling tepat, baik dari modal sendiri maupun dana pinjaman, guna mencapai struktur modal yang optimal. Nah, lalu ada selanjutnya ada keputusan pengelolaan aktiva, yaitu upaya mengelola aset yang telah diperoleh melalui pendanaan yang tepat agar dapat digunakan secara efisien. Nah, lalu apa tujuan dari manajemen keuangan? Nah, tujuan normatif manajemen keuangan itu yang pertama memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau shareholders wealth. Nah, yang diwujudkan melalui upaya meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan memaksimalkan nilai perusahaan saat ini dan dijadikan pedoman pengambilan keputusan keuangan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang kedua itu meningkatkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan mempertimbangkan risiko. Lalu selanjutnya ada penekanan pada aliran kas dibandingkan laba akuntansi. Lalu selanjutnya ada memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, adapun standar dalam memberi penilaian keefisienan manajemen keuangan, yaitu yang pertama nilai perusahaan yang belum atau tidak go public diukur berdasarkan harga jual perusahaan jika terjadi pengalihan kepemilikan. Nah, penilaian perusahaan tidak hanya didasarkan pada nilai aset dalam neraca, tapi juga mempertimbangkan faktor lain. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat risiko usaha, prospek perusahaan di masa depan, serta kualitas manajemen dan lingkungan kerja. Bagi perusahaan yang belum go public, indikator nilai perusahaan tercermin dari harga jual perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang telah go public, nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, sekian yang saya sampaikan. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut membahas perbedaan akuntansi dan keuangan. Nah, mungkin banyak dari kita menganggap kalau akuntansi dan keuangan itu sama. Nah, padahal sebenarnya keduanya itu memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nah, bisa kita lihat di PPT kalau akuntansi itu menurut Sudarmanto pada tahun 2023 adalah seni dan ilmu pencatatan, pengklasifikasian dan interpretasi transaksi keuangan yang menjadi landasan bagi individu yang ingin memahami dan mengelola informasi keuangan suatu entitas. Nah, kalau keuangan itu membahas konsep-konsep dasar yang terkait dengan pengelolaan dana, investasi, dan pengukuran kinerja keuangan suatu entitas yang akan membantu individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan penggunaan dana mereka. Nah, jadi singkatnya itu kalau akuntansi dia itu proses untuk mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, maupun pemerintah. Nah, jadi dengan kata lain, akuntansi ini berfokus pada kejadian yang sudah terjadi dan bersifat historis. Nah, misalnya mencatat penjualan, biaya, dan kemudian menyusun laporan laba rugi. Nah, kalau keuangan itu dia tuh berfokus pada gimana perusahaan mengelola dana dan mengambil keputusan keuangan. Nah, jadi keuangan itu berkaitan dengan perencanaan masa depan seperti menentukan investasi, mencari sumber dana, dan mengelola keuntungan. Nah, jadi akuntansi itu berbicara tentang apa yang sudah terjadi. Nah, kalau keuangan berbicara tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Nah, meskipun berbeda, tapi memang saling berkaitan karena keputusan keuangan biasanya diambil berdasarkan dari data akuntansi. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke tanggung jawab manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini sangat berperan penting dalam perusahaan karena ia yang berperan untuk
mengambil keputusan mengenai pengelolaan dana atau pengelolaan keuangan. Nah, jadi kalau menurut Murianti ada 3 tanggung jawab manajemen keuangan yang bisa kita lihat di PPT ya. Yang pertama itu adalah untuk mengambil keputusan investasi. Nah, jadi manajemen keuangan ini harus mengambil keputusan mengenai bagaimana perusahaan ini menggunakan dana untuk memilih investasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi manajer keuangan ini harus menentukan aset ataupun kegiatan mana yang dapat meningkatkan nilai atau keuntungan perusahaan. Nah, contohnya perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, jadi keputusan apa yang harus diambil oleh manajer keuangan? Nah, contohnya misal membeli mesin baru kah, atau membeli gedung, atau bahkan membuka cabang, ataupun hanya misalnya memperbarui atau meningkatkan teknologi yang sudah ada. Nah, jadi di sini manajer keuangan harus memutuskan mana yang harus dipilih dan diharapkan harus bisa menambah keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, oke, kita lanjut ke yang tanggung jawab yang kedua, yaitu untuk mengambil keputusan pendanaan. Nah, keputusan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk digunakan menjalankan kegiatan operasional maupun investasi. Nah, di sini manajer keuangan harus memilih sumber dana yang paling efisien, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, contohnya ketika perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi, manajer harus menentukan apakah dana tersebut dari modal sendiri seperti laba ditahan atau dari luar seperti pinjaman ke bank ataupun yang lainnya. Nah, pemilihan sumber dana ini harus mempertimbangkan biaya dan risiko agar kedepannya tidak membebani perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mengambil keputusan dividen. Nah, jadi keputusan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola laba yang diperoleh. Nah, manajer harus menentukan apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk pengembangan perusahaan. Nah, contohnya perusahaan mengalami keuntungan yang besar. Jadi, manajemen harus memutuskan berapa bagian yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang akan disimpan sebagai modal untuk memperluas usaha. Nah, jadi manajer keuangan harus mengambil keputusan yang tepat dalam investasi, pendanaan, dan dividen sehingga perusahaan dapat berkembang dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Oke, baik, kita masuk ke materi bentuk organisasi perusahaan. Nah, dalam sebuah kegiatan bisnis, tidak ubahnya seperti kegiatan lainnya, ada organisasi yang menaungi, mengatur, dan tempat sharing atau brainstorming di antara para pelaku dan pemilik bisnis. Nah, bentuk organisasi bisnis secara garis besar itu ada 2, yaitu bentuk organisasi milik pemerintah dan swasta. Nah, untuk bentuk organisasi bisnis milik pemerintah diantaranya PT Persero, Perjan, dan Perum hanya terdapat di lingkungan bisnis pemerintah. Nah, untuk swasta itu ada bisnis perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Lanjut, kita akan masuk ke materi masalah keagenan dan tindakan memaksimalkan laba. Nah, untuk mengoptimalkan nilai suatu perusahaan, individu yang bertanggung jawab mengelola organisasi akan menghadapi interaksi berikut. Yang pertama itu ada hubungan agen, di mana hubungan agen terjadi ketika pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer sebagai agen. Nah, yang kedua itu ada pemegang saham vs manajer. Nah, konflik antara pemegang saham dan manajer muncul ketika manajer tidak memiliki seluruh saham perusahaan. Nah, sehingga cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi seperti kenyamanan kerja dan status dan keamatan jabatan. Lanjut, kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen keuangan. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen keuangan dalam perusahaan sendiri terbagi menjadi 7 prinsip yang harus diperhatikan. Nah, diantaranya itu yang pertama ada konsistensi, yaitu sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Nah, yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan.
Nah, untuk yang ketiga itu ada transparansi. Organisasi harus terbuka berkenan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Nah, yang keempat itu ada kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Nah, yang kelima itu ada integritas. Nah, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Nah, yang keenam itu ada pengelolaan. Nah, dalam organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu ada 7, ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.